Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurnia, NIM 180101040448. Program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan nomor absen 12. Baik, video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata pembelajaran PJOK semester 6. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara RPP KTSP dan RPP kurikulum 2013 beserta materi pembelajaran yang akan saya paparkan. Sebelum kita membahas tentang perbedaan RPP KTSP dan juga perbedaan RPP kurikulum 2013, kita harus mengetahui bersama-sama apa itu RPP. Nah, jadi RPP adalah pengembangan silabus atau suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Adapun beberapa perbedaan antara RPP KTSP dan RPP kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terkait standar isi dalam KTSP ditentukan terlebih dahulu. Setelah itu baru ditentukan standar kompetensi kelulusan. Nah, sedangkan untuk RPP kurikulum 2013 standar kompetensi kelulusan itu ditentukan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum. Perbedaan yang kedua yaitu RPP KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan untuk RPP kurikulum 2013 lebih ke aspek kelulusan. Ada keseimbangan soft skill dan juga hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Perbedaan yang ketiga yaitu dalam RPP KTSP standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, terus elaborasi, dan juga konfirmasi. Nah, sedangkan untuk RPP kurikulum 2013 proses pembelajarannya menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu standar proses dalam pembelajaran yang terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, dan juga menyimpulkan. Perbedaan yang keempat, pada RPP KTSP penilaiannya dominan pada aspek pengetahuan. Nah, sedangkan untuk RPP kurikulum 2013 penilaiannya ada 3, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses, dan yang terakhir hasil. Yang kelima, perbedaan yang kelima,
RPP KTSP menggunakan istilah standar kompetensi, sedangkan untuk RPP K13 itu menggunakan istilah kompetensi isi. Nah, setelah itu perbedaan RPP KTSP dan juga RPP Kurikulum 2013. Yang keenam yaitu pada KTSP jam pembelajarannya lebih sedikit, sedangkan untuk RPP Kurikulum 2013 dia memiliki jam pembelajaran yang lebih banyak. Jadi berbanding terbalik. Yang ketujuh, perbedaan yang ketujuh, pada RPP KTSP itu tidak terdapat penjabaran sumber pembelajaran. Nah, sedangkan untuk RPP Kurikulum 2013 itu menjelaskan sumber pembelajaran dan juga menjelaskan beberapa poin secara rinci. Nah, misalnya tujuan pembelajaran, setelah itu materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, itulah tadi penjelasan tentang beberapa perbedaan antara RPP KTSP dan juga RPP Kurikulum 2013. Nah, setelah itu saya akan melanjutkan pada bagian materi. Dan di sini pada materi ini saya akan menggunakan RPP Kurikulum 2013. Mengapa saya memilih RPP Kurikulum 2013? Karena jika kita menggunakan RPP K13, maka proses pembelajaran yang kita lakukan itu lebih sistematis. Setelah itu dan juga memudahkan siswa dalam menganalisis keberhasilan belajar, serta memudahkan guru dalam mengatur pola pembelajaran. Oke, baiklah, saya akan lanjutkan pada materi hari ini. Materi hari ini yang saya akan bawakan yaitu tentang gerak berjalan dan berlari sesuai irama. Nah, baiklah, gerak berjalan dan berlari sesuai irama ini saya akan membahasnya satu persatu. Pertama-tama saya akan membahas tentang gerak berjalan. Bagaimana sih cara melakukan gerak berjalan? Nah, perhatikan saya akan menjelaskan cara melakukan gerak berjalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Yang kedua, tangan kanan dan kiri dikepal di samping badan. Yang ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayunkan di samping badan. Yang keempat, berjalanlah mengikuti irama dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi itulah tadi cara melakukan gerak berjalan yang benar, yang baik dan benar.
Pertama-tama itu tadi ya, kita berdiri tegak dan juga pandangan harus ke depan. Setelah itu tangan kanan kiri kita dikepal di samping badan. Setelah itu kita berjalan seperti biasa dengan lengan diayunkan di samping badan. Nah, cara mengayunkan lengan ini, jika kaki kiri yang berjalan, yang melangkah ke depan, berarti tangan kanan kita yang harus diayunkan ke depan. Begitupun untuk sebaliknya. Nah, baiklah, kita masuk di bagian kedua, yaitu gerak berlari. Nah, cara melakukan gerak berlari yaitu yang pertama, badan sedikit dicondongkan ke depan. Yang kedua, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Yang ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerakan berjalan. Jadi gerakan berlari ini juga hampir sama dengan gerakan berjalan, akan tetapi dia badan kita sedikit dicondongkan ke depan. Setelah itu ayunan kaki itu lebih tinggi, dan juga gerakan berjalan atau gerakan kaki itu dipercepat daripada gerakan berjalan. Nah, anak-anak, itu saja tadi materi tentang berjalan dan berlari sesuai irama. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, Ibu akan tutup pertemuan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.